Kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah. Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Dari 10,8% menjadi 3,9%. Nasdem di tahun 2019 angkanya melonjak tinggi dari tahun sebelumnya. Posisi Nasdem ini membuat Surya Paloh semakin diperhitungkan di pentas politik nasional karena kemampuannya untuk berada di barisan pemenang kekuasaan. Sebuah survei dari lembaga yang terpercaya yaitu SMRC, kalau survei terhadap Nasdem itu turun terus dalam beberapa waktu ini. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Dan kalau pemilu dilakukan hari ini, sudah jelas Nasdem tidak akan lolos ke Senayan, mengingat syarat untuk lolos partai harus mendapat minimal 4% suara nasional. Apakah karena nama Anies Baswedan yang sekarang sedang diusung Nasdem? Beda survei, beda hasil efek deklarasi Anies Capres terhadap elektabilitas Nasdem. Keputusan Partai Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 menjadi bahan survei oleh beberapa lembaga guna mengetahui pengaruh deklarasi tersebut terhadap elektabilitas partai. Beda lembaga survei, beda pula hasilnya. Berdasarkan survei Poltreking Indonesia pada 26 November sampai 2 Desember yang digelar di 5 provinsi di Pulau Jawa, keputusan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres memberikan dampak yang sangat baik bagi Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024. Tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, mereka tampak mulai berbuah. Pasalnya, Partai Nasdem mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat ke atas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS dengan 12,4%. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%. Di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Sebelumnya, survei yang dilakukan Indopol juga menyebutkan elektabilitas Partai Nasdem meningkat 5,20% setelah 1 bulan lebih mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Efek elektoral atas deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Direktur Eksekutif Indopol Survei Retno Sulistianto mengatakan dalam survei ini PDIP memiliki elektabilitas 17,89%, diikuti Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PAN, Partai Baru, PBB, sisanya di bawah 1%. Berbeda dengan Poltreking dan Indopol, Saiful Mujani,
Research and Consulting merilis hasil surveinya bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres mendongkrak elektabilitas PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan, bukan Nasdem. Hal ini dipaparkan oleh SMRC dengan hasil survei terbarunya pada Kamis 22 Desember 2022. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dalam simulasi 3 nama calon presiden, dukungan publik pada Anies mencapai 28,1%, sementara Ganjar 33,7% dan Prabowo 26,1%. Masih ada 12,1% yang belum menentukan pilihan. Menurut Denny, meskipun dukungan dari pemilih Anies kepada Nasdem menguat sejak Agustus 2022 hingga Desember 2022, namun dukungan tersebut belum terlalu besar, baru 8-11%. Per Desember 2022, pemilih Anies paling banyak yang ditarik oleh PKS sebesar 16% dan Demokrat 14%. Denny melanjutkan bahwa secara keseluruhan pemilih Anies pada Nasdem mengalami kenaikan. Sebaliknya pemilih Ganjar dan Prabowo di Nasdem turun. Pada Mei 2021, ada 3% pemilih Ganjar dan 4% pemilih Prabowo yang memilih Nasdem. Pada Desember 2022, masa 2 kali capres ini masing-masing 2% yang memilih Nasdem. Menurut dia, ini yang menjelaskan mengapa hasil suara yang diperoleh Nasdem sebelum dan sesudah deklarasi capres hasilnya tidak banyak berbeda. Pada survei kali ini Nasdem mendapatkan dukungan 3,2% suara. Angka ini tidak terlalu jauh berbeda dengan perolehan suara Nasdem sebelum deklarasi Anies sebagai bakal capres pada bulan Agustus 2022. Nasdem mendapat dukungan 3,5%. Denny menyatakan bahwa deklarasi dan sosialisasi Anies bersama Partai Nasdem berdampak positif menaikkan elektabilitas Anies. Namun menurut dia, belum berdampak positif terhadap elektabilitas Partai Nasdem. Survei digelar SMRC secara tatap muka pada 3-11 Desember 2022. Populasi sebesar 1.220 responden dengan margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.